Saya mau mengambil sebuah judul adalah puji Tuhan, semuanya rata. Pergilah dan muridkanlah. Sebelumnya saya sapa dulu, shalom. 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 Puji Tuhan. Semuanya luar biasa. Amin. Amin, puji Tuhan. Katakan Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Iya, semangat saudara. Puji Tuhan saudara, saya mau ambil sebuah judul ya. Pergilah dan muridkanlah. Tentu kalau kita mendengar kata ini saudara ya, mungkin kita teringat, oh ini judul ini kan bagian dari perintah Tuhan. Yesus pada waktu itu kepada murid-muridnya sesaat sebelum Tuhan naik ke surga. Benar saudara? Ini adalah bagian ya, bagian daripada perintah Tuhan Yesus kepada para murid pada waktu itu. Perintah ini yang kemudian kita kenal yang namanya amanat agung, ya. Kita kenal yang namanya perintah agung, perintah yang mulia, ya, perintah yang begitu luar biasa oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para murid pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, apa amanat agung itu? Ya, amanat agung. Amanat agung adalah perintah Tuhan Yesus untuk dilakukan murid-muridnya ketika ia sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka di bumi. Perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Apa itu? Yang kedua, menjadikan orang itu menjadi tahu. Orang menjadi tahu bahwa Yesus, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Itulah perintah yang mesti disampaikan. Ya, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, berita ini harus sampai kepada orang lain. Kalau pada waktu itu jangan sampai kepada orang-orang Israel atau Yahudi saja, tapi mereka boleh menyangkut kepada Yunani, segala macam ya, bangsa-bangsa lain. Saudara semua dalam Tuhan, makanya kalau kita baca Alkitab saudara, antara kitab Markus, kemudian Matius dan juga dengan Yohanes itu berbeda dengan kitab Lukas. Isinya sama, tetapi cara penyampaiannya berbeda. Kenapa? Khusus kitab Lukas ini diberikan kepada bangsa lain, bukan orang-orang Yahudi. Bahasanya sangat beda sekali. Ya, itu bahasa diberikan memang kepada orang-orang Yunani pada waktu itu atau bangsa lain, non Yahudi. Nah, ini supaya mereka mengenal dan bahasanya sangat indah. Oleh sebab itu saudara, kalau kita baca kitab Lukas itu sangat detail sekali. Itu kronologinya betul-betul luar biasa. Nah, berita baik ini ya, berita baik supaya orang tahu bahwa Yesus adalah keselamatan itu sendiri sampai di bangsa-bangsa lain itu. Nah, itulah yang kemudian dikenal yang namanya amanat agung. Nah, saudara semua dalam Tuhan, atau juga menyampaikan di dalam Matius pasal 28 ayat 18, di sana dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, berita ini harus orang lain tahu. Jangan cuma orang Yahudi saja atau orang lain saja, tetapi mereka, orang-orang non-Yahudi, mereka juga bisa mengerti bahwa keselamatan itu harus sampai kepada mereka. Akulah penguasa di surga, akulah yang menguasai di bumi. Karena itu dalam ayat 19, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, ini semua orang harus tahu. Ya, semua orang harus tahu. Ini saya mau kasih lagu, saudara. Lagu ini saya juga mau bawakan nanti pada waktu Natal. Ya, pada waktu Natal, sama kasih judul tiap orang harus tahu. Ini saya juga mau bawakan nanti ya. Ya, tiap orang harus tahu, ya. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Jangan cuma kita saja, sampaikan kepada mereka. Mungkin keluarga kita sudah ngerti, tapi bagaimana dengan tetangga kita? Bagaimana dengan orang-orang yang di sekitar kita?
Nah, ini Bapak Ibu Saudara mungkin sederhana saja yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, Matius pasal 24 ya. Matius pasal 24 ayat 3 dan 14. Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau sampaikan Saudara dari kebenaran firman Tuhan ini, amanat agung ini sebenarnya juga merupakan sebuah jawaban yang diberikan Tuhan pada waktu itu ketika murid-murid itu bertanya. Pada waktu itu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda-tanda kedatangannya, tentang tanda-tanda daripada kesudahan akhir dunia ini. Apa sih tanda-tandanya? Ya, di sana mereka katakan dan salah satu jawabannya adalah termasuk dalam Matius pasal 24 ayat 3 dan 14. Apa di sana dikatakan, Saudara? Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Apa tanda kedatanganmu Tuhan? Dan apa juga tanda kesudahan daripada akhir dunia ini? Kalau di dalam kitab Matius itu ditunjukkan Saudara tentang penderitaan yang akan dialami. Banyak sangat detail sekali tanda-tanda itu. Ya, itu pertanyaan. Nah, jawabannya juga seperti disampaikan di dalam amanat agung ini. Kemudian di dalam ayat 14 dikatakan di sana, apa jawaban Tuhan? Apa tanda-tanda itu? Dan Injil Kerajaan Allah ini akan diberitakan di seluruh dunia. Itu tanda-tandanya. Kemudian Tuhan berkata, dan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Sesudah semua sampai, itu adalah akan tiba kesudahannya. Pertanyaan saya adalah kira-kira tahu nggak kalau Injil bisa sampai ke seluruh dunia? Kita semua tahu nggak kita? Ya. Jangankan ke seluruh dunia, kan tetangga kita aja kita belum kenal Injil. Ya. Tetangga kita aja, bahkan saudara kita ada yang belum kenal Injil. Bagaimana mau menyampaikan ke dunia sana? Nah, saudara semua dalam Tuhan, ini yang menjadi tugas kita, tugas daripada orang percaya. Ya, Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Mereka orang-orang percaya, kita semuanya mesti menjadi saksi. Ya, mesti menjadi saksi bagi banyak bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Mungkin kita berpikir bagaimana Pak kami tahu di ujung dunia sana mereka mengenal Injil atau betul. Jika demikian, jika ada satu saja mereka tidak mengenal Injil, berarti Yesus tidak akan datang. Saudara semuanya, kita tidak perlu berandai-andai demikian. Kapan Yesus datang atau jam berapa, hari apa, tahun berapa, kita tidak usah berandai-andai. Yang penting yang kita lakukan apa? Beritakan Injil, beritakan kabar kebaikan ini. Motivasinya akan ke sana. Ya, motivasi itu ke sana. Sepanjang kita tidak pernah berhenti untuk memberitakan Injil, ya, tidak pernah berhenti menyampaikan kabar baik ini. Nah, itulah yang perlu kita lakukan. Kita nggak perlu membayangkan itu sudah sampai sana atau belum. Nggak usah nengok ke sana. Tetangga kita bagaimana? Depan, belakang, kiri, kanan, belakang, bagaimana? Sudah dijangkau atau belum? Pertanyaannya kan demikian. Ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, itu sebabnya dikatakannya di dalam Matius pasal 28. Nah, di sana dikatakan, pada waktu itu saudara, murid-muridnya itu ragu. Bisa enggak sih untuk menyampaikan itu semuanya? Mereka ragu, mereka bimbang dengan kapasitas dia. Mereka tidak percaya dengan kemampuan dia. Itu sebabnya Yesus mendekati mereka, lalu berkata kepada mereka. Ya, berkata kepada mereka, apa yang dia katakan? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Oleh sebab itu pergilah, ayat selanjutnya. Oleh sebab itu, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, nggak usah ragu, nggak usah bimbang, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Mungkin memiliki ketakutan seperti yang dialami Musa, nggak usah takut. Kalau di dalam ayat-ayat berikutnya ini disebutkan, aku menyertaimu. Jadi saudara, nah kemudian inilah di ayat 20 ayat kemudian saya ambil judul, pergilah dan muridkanlah. Pergi dan muridkan.
ya, pergi dan mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kata pergilah itu artinya kita itu bisa memberikan waktu, bisa menyediakan waktu dengan sebuah kerelaan, dengan melaksanakan tugas amanat agung. Diberikan waktu kita, oh ini ada waktu sedikit, saya akan berikan untuk Tuhan. Saya akan ada waktu ini, bukan sisa waktu. Memang kami berikan waktu adalah untuk Tuhan, bukan sisa waktu, tetapi memang saya berikan untuk Tuhan. Ini kata pergilah, paling ada sebuah gerakan di dalam hati kita, ya, ada sebuah uni pribadi ini. Oh ya, orang ini perlu dijangkau, ini menjadi sasaran, ini menjadi target. Silakan, ya, hanya itu saja pemikiran kita. Nggak perlu yang jauh-jauh, banyak sekeliling kita yang perlu dijangkau. Nah, kata pergilah adalah mengandung makna demikian. Tanpa kesediaan kita ya, meluangkan waktu, tanpa kerelaan hati ini untuk bergerak, ya, bagaimana mungkin amanat agung ini bisa dilaksanakan? Bagaimana perintah Tuhan ini bisa dilaksanakan? Perintah ini adalah perintah Tuhan untuk memuridkan dan tidak dapat kita lakukan tanpa kita bergerak, tanpa kita pergi, nggak bisa. Ya, muridkan, bimbing. Nah ini selanjutnya ada itu baptislah kemudian ajarlah. Kata-kata ajarlah diajari supaya mereka taat kepada perintah Tuhan. Nah ini nanti di dalam pembinaan berikutnya semuanya ambil poin saja, pergilah dan muridkan saja. Saudara semua di dalam Tuhan. Ya. Kemudian bagaimana orang-orang bisa tahu? Nah di dalam Roma pasal 10 ayat 15, 14 dan 15. Bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan? Ya kan? Bagaimana orang dapat memanggil Yesus, bagaimana orang dapat mengenal Yesus, bagaimana orang dapat mengenal Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan itu jika mereka tidak percaya kepada Dia. Ya kan? Kalau orang tidak percaya kepada Tuhan, bagaimana mereka bisa mengenal atau berseru kepada Tuhan? Tapi bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, percaya kepada Yesus jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana orang bisa mengenal, berseru kepada Tuhan kalau tidak ada mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada orang yang memberitakannya? Siapa yang memberitakannya? Ya kan? Siapa? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Bagaimana? Harus ada yang diutus. Dan itu adalah siapa kita. Jadi nggak perlu lagi, oh ini memang saja yang diutus. Maka ada saudara yang kemudian berkata, utuslah aku Tuhan. Nah, siap saudara, siap. Bahkan kemudian kalau kita mengambil komitmen sebagai orang percaya, harusnya seperti di dalam ini panggilan memberitakan Injil ini. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16. 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, bagi Paulus, keharusan bagiku untuk memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sebuah komitmen dari Rasul Paulus, aku harus memberitakan Injil. Lebih baik aku celaka daripada aku tidak memberitakan Injil. Ya, lebih baik aku celaka. Pekerjaan memberitakan kabar baik bukanlah alasan bagiku, kata Paulus, untuk memegahkan diri, untuk menyombongkan diri. Tidak. Memberitakan kabar baik merupakan kewajiban Paulus, kewajibanku, kata Paulus, yang harus dia lakukan. Nah, saudara semua dikasih oleh Tuhan. Kemudian adalah 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ini saya kira ayatnya juga sudah cukup familiar di telinga kita. Di sana dikatakan ya di dalam firman Tuhan 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya, perhatikan kata supaya, ya kan? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ya kan? Saudara semua di dalam Tuhan, kalau saya mau tanya, siapa diri kita ini? Ya? Siapa diri kita?
Aku ini bangsa terpilih. Aku ini adalah imamat yang melayani Tuhan, imam-imam yang melayani raja. Aku ini adalah bangsa yang kudus, khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Nah, saudara semua dalam Tuhan, pribadi-pribadi atau indikasi-indikasi yang seperti ini kan sudah jelas siapa diri kita. Kita yang dulu Allah sudah memilih kita dan memanggil kita keluar dari kegelapan, kemudian masuk ke dalam terang yang gemilang. Dengan maksud apa? Supaya kita menyebarkan tentang berita perbuatan yang luar biasa itu. Jadi ini yang menjadi tugas kita. Kita sudah diambil, kita sudah dipilih oleh Tuhan, keluar dari tempat yang gelap, masuk ke dalam terang. Artinya apa? Menjadi berkat, menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sampaikan ini tugas kita. Dengan maksud apa Tuhan memilih kita? Dengan maksud supaya kita menyebarkan berita tentang perbuatannya yang heran dan ajaib. Bapak Ibu Saudara semua dikasihi Tuhan. Ya. Nah, ini saudara, siapa aku? Aku ini adalah imam-imam pelayan raja, imam raja. Jadi sudah sewajarnya ini yang harus kita lakukan. Tidak bisa kita dapat sebuah identitas begitu dengan bangga kayak bisa melakukan sesuatu apapun. Ya, kita mesti melakukan sesuatu. Iman tanpa perbuatan mati. Konyol itu saudara. Kalau cuma iman saja, nggak melakukan sesuatu apapun. Setan juga seperti itu. Setan percaya kalau dengan Allah, saya melakukan apa? Enggak. Beriman tapi nggak melakukan itu iman setan. Ya, iman setan. Beriman melakukan. Jadi beriman langsung dia itu ada berbanding lurus dengan perbuatan. Langsung ikuti karena iman aku melakukan ini semuanya. Bukan karena aku melakukan ini semuanya kemudian aku baru beriman. Kan tidak. Tetapi adalah iman kemudian kita melakukan seperti itu. Siapa kita? Aku adalah imam raja, bangsa yang sudah dipilih oleh Tuhan, umat kepunyaan Allah pribadi, umat Allah sendiri, bangsa yang kudus. Dipilih adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar itu. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan. Artinya apa saudara? Bahwa amanat agung itu harus selalu eksis. Ya, mungkin memang pada waktu itu hanya disampaikan kepada para murid. Tetapi Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, pada waktu itu memang disampaikan kepada murid dan orang-orang yang mengikuti murid pada waktu itu. Jadi bukan hanya berhenti pada murid-murid saja, tetapi juga orang-orang yang mengikuti para rasul pada waktu itu. Ya. Amanat agung harus tetap eksis. Amanat agung nggak boleh menjadi sejarah. Oh itu masa lalu, itu sudah berlalu 2000 tahun yang lalu. Tidak boleh menjadi cerita, tidak boleh menjadi sejarah. Amanat agung tetap harus eksis, tetap harus dilakukan, selalu dan tetap eksis. Saudara semuanya di dalam Tuhan, dan inilah tugas kita. Kemudian yang kedua, amanat agung harus selalu relevan bagi generasi atau bagi setiap generasi. Ya. Pada waktu itu saudara semua dalam Tuhan tentang bangsa Israel ya. Tapi sebelum saya mau sampaikan ke sana tentang kalimat ini saudara, jangan sampai berhenti ya meskipun ada yang menghambat. Ya. Memberitakan kabar baik meskipun ada yang menghambat, jangan pernah berhenti. Ya. Dari generasi ke generasi maksudnya turunkan itu semua, turunkan kepada anakmu, kepada cucumu, turunkan itu semua. Berhasil atau yang penting ini mindset kita, pikiran kita ini tahu bahwa panggilan kita adalah ke sana. Ya, panggilan kita adalah ke sana. Nah, saya mau kembali tentang peristiwa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, ya kan? Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Firaun sempat melarang bangsa Israel untuk membawa anak-anak mereka. Kamu boleh keluar, tapi anak-anakmu jangan, ya kan? Anak-anakmu jangan bawa, ya kan? Anak-anakmu tinggal, ya kamu silakan beribadah kepada Tuhan, tapi anakmu jangan. Saudara, kalau kita mengartikan di sini, ini mau penghentian daripada amanat agung. Hati-hati.
Ya kan? Kalau sampai terjadi hal yang demikian, ini yang kita pegang, ini hambatan, ini penghalang. Bangsa Israel demikian, kamu keluar, anak-anakmu tinggal. Hati-hati dengan penghambat-penghambat yang seperti ini, penghalang-penghalang yang seperti ini. Kadang-kadang kita menjadi orang tua terjadi seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, kita ini bersyukur kepada Tuhan. Dia sudah memberikan sebuah predikat yang luar biasa. Ya, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 tadi. Ya, tinggal kita memberitakan kembali. Yang penting disampaikan, apakah saudara kita, teman kita, atau siapapun kita, mereka itu terima atau tidak, penting sampaikan saja dulu. Sampaikan semuanya. Nah, ini kalau kita pandang apa dengan bangsa Israel, ini pengertian untuk pemberitaan amanat agung. Jangan sampai generasi orang tua kita itu kemudian nggak sampai generasi amanat agung kepada anak-anak kita. Sampaikan saja. Nggak perlu kita khawatir, nggak perlu kita ragu. Salah satu kunci itu apakah berlanjutan penginjilan atau pemberitaan. Ya sampaikan saja kepada generasi-generasi berikutnya. Itulah yang kemudian disebut dimuridkan. Makanya pergi dan muridkan. Kita ajari mereka dan kita muridkan, ya, dimuridkan mereka, ajari mereka. Kalau salah yang mereka tegur, kita tunjukkan. Nah, saudara semua dalam Tuhan, nggak boleh terputus ini sebuah ajaran ini, nggak boleh menjadi sejarah, harus tetap eksis, harus tetap relevan sepanjang zaman 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Yang ketiga, harus tetap digencarkan dan bahkan juga semakin dikobarkan. Jangan pernah berhenti, gencarkan. Jangan nunggu mereka datang, paling tidak kayak pergilah tadi, bergerak, ya, bergerak, lakukan sesuatu, saudara semua dalam Tuhan. Ya. Nah, kemudian yang menjadi kendala ini kan seperti Pak memang kan menghadapi masalah. Iya benar. Nah ini saudara, apa yang terjadi? Fakta dan kendala di lapangan. Apa yang kita hadapi? Kadang-kadang saudara, tugas melaksanakan amanat agung tidak begitu terlihat di dalam kehidupan orang percaya. Mereka yang membaca itu hanya sebuah sebatas cerita masa lalu, hanya berbicara sebuah sejarah saja. Nggak ada terlihat sebuah gerakan, nggak ada terlihat sebuah niat untuk seperti demikian. Ini fakta-fakta yang terjadi. Tugas melaksanakan amanat agung ini. Apakah mereka tidak paham atau tidak mengerti atau bagaimana? Yang itu tidak kelihatan. Yang penting jalani saja. Yang penting jalani saja kekristenan ini. Nah, kalau hari ini Tuhan melalui firman yang berbicara tentang amanat agung, inilah panggilan kita. Ya, kendala memang ada terjadi dalam kehidupan kita. Nah, pikiran-pikiran yang seperti ini, jika terjadi dalam kehidupan kita, harus kita gencarkan dan kita kobarkan kembali. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi saudara? Nah, saat banyak orang yang hanya berfokus bagaimana Tuhan memberkati dirinya. Ya, banyak orang berfokus hanya memberkati diri, ingin Tuhan itu memberkati dirinya. Kalau dia beribadah supaya berkat itu turun, seakan-akan ibadah menjadi saluran berkat bagi dia. Orang kadang-kadang datang beribadah seperti itu. Mereka melakukan supaya dapat sesuatu. Tuhan kita bukan Tuhan transaksional, tidak. Ya, ini kadang-kadang pikiran-pikiran seperti itu. Ya, banyak orang yang hanya berfokus bagaimana Tuhan memberkati dirinya, bukan bagaimana dirinya menjadi berkat. Ini masalah, ya kan? Ini masalah. Benar nggak? Ada nggak kita yang seperti itu, saudara? Orang hanya egosentris saja, bukan kristosentris. Mereka hanya memusatkan dirinya diberkati. Mereka hanya memusatkan dirinya sendiri, tidak berpusat kepada Tuhan. Apapun itu ceritanya, apapun itu yang terjadi, apapun yang dia lakukan, dia melakukan firman Tuhan supaya diberkati. Nah, pikiran-pikiran yang seperti ini, ya, Tuhan itu saya mau sampaikan saudara, dia tidak pernah tidur. Dia ngerti kok, apa yang kita lakukan Tuhan pasti akan memberi kepada kita. Yang penting apa? Ini dulu kita lakukan. Ya. Saudara semua adalah Tuhan. Orang melakukan ini supaya dapat jalan yang baru, terobosan dan sebagainya. Tidak seperti itu. Ya, jangan berpikir untuk mendapatkan berkat, berpikir atau menjadi berkat. Ini yang penting. Ya. Kalau kita menjadi berkat, Tuhan tidak pernah tidur. Dia pasti kasih. Dia pasti kasih. Ya. Berpusatlah kepada Kristus. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu saya sampaikan,
berpikirlah kepada jangka panjang, bukan jangka pendek. Tuhan sudah sangat mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan. Kemudian apa yang kita hadapi di dalam kenyataan sehari-hari? Hidup tidak menjadi saksi. Hidup tidak bisa menjadi saksi. Tadi dikatakan di dalam Matius pasal 24 tadi, supaya kita itu menjadi saksi di segala bangsa. Tapi banyak orang Kristen yang tidak bisa menjadi saksi, hidupnya tidak menjadi saksi. Billy Graham mencatat 90% orang Kristen tidak menjadi saksi. Saudara, ya 90% artinya apa? Dari 10 orang, 9 orang tidak menjadi saksi sama sekali. Ya. Nah, menjadi saksi ini mengerikan. Bagaimana bisa memberitakan Injil? Bagaimana dia bisa mengabarkan? Oh, dirinya saja tidak menjadi saksi. Kamu omong kosong saja, kamu bohong saja, kamu hoax saja. Kan seperti begitu bahasa-bahasa sekarang ya. Hidupmu saja tidak menjadi saksi. Ya. Kamu bicara seperti itu, omonganmu saja. Nah, saudara-saudara Tuhan, ini faktanya. Billy Graham mencatat 90% orang percaya hidupnya tidak menjadi saksi. Yang kedua, seorang yang bernama Ronald J. Reagan, 25% orang Kristen bercerai. 25%. Harusnya berapa? Harusnya berapa? 0. Harusnya 0. Ini 25%. Artinya apa? Dari 10 orang, 4 orang bercerai. Bagaimana bisa menjadi saksi? Ya kan? Bagaimana bisa menjadi saksi? Dari 10 orang, 4 orang bercerai. Tidak jauh berbeda dengan kehidupan di dunia sana. Kalau bicara tentang saksi, harusnya berapa kita? Harusnya 100% orang itu menjadi saksi. Harusnya orang Kristen itu 0% untuk bercerai. Nah, ini mengerikan. Masih 25% atau 1/4 dari jumlah yang ada. Ini saudara-saudara Tuhan, ya, fakta dan kendala di mana ketika kita memberitakan amanat agung, mau melaksanakan amanat agung. Ini sebuah fakta-fakta yang terjadi. Saya mencatat, saya melihat hal ini untuk menjadi contoh, ya, untuk menjadi contoh, untuk memudahkan cara berpikir, ya kan, untuk memudahkan sebuah kita melihat bagaimana apa yang terjadi di dunia ini. Tidak sebatas apa yang ada di depan mata kita saja. Ini yang kelihatan. Harusnya hidup kita itu adalah menjadi saksi, ya, menjadi saksi. Dan 100%, bukan jangankan 10%, ini malah sampai 10 atau sampai 90%. Kemudian, kemudian yang ke selanjutnya, hidup dalam mereka, orang-orang percaya hidup dalam paradigma yang salah. Paradigma yang salah itu begini, mereka memandang amanat agung itu hanya tugasnya pendeta, itu hanya tugasnya gembala, itu hanya tugasnya penatua, itu hanya tugasnya para hamba-hamba Tuhan. Ini paradigma yang sangat-sangat keliru. Itu sebabnya kenapa mereka tidak memiliki semangat, mereka tidak memiliki antusias, karena paradigmanya keliru, pola pikirnya salah. Itu bukan tugas saya. Oh, masa bodoh saja. Nah, kalau udah masa bodoh kayak gini kan susah, ya kan? Kalau kita kembali kepada panggilan kita sebagai orang percaya dan kita teringat bagaimana kebaikan Tuhan, kasih Allah sungguh telah terbukti dari itu. Ya. Paradigma yang salah kalau kita berpikir seperti itu. Makanya banyak pendeta yang disalahkan, itu salah pendeta sendiri. Kenapa banyak jemaat yang kabur? Banyak gembala yang salah karena kenapa orang kabur. Dia tidak sadar kalau dirinya juga berbuat atau punya andil di situ kenapa jemaat kabur. Orang tidak sadar. Ya, perceraian terjadi bukan salah satu pihak, kadang-kadang juga terjadi karena apa? Salah satu suami atau istri punya andil. Ya, kenapa terjadi masalah dengan suaminya? Bisa terjadi karena istrinya tidak peduli, ada andil di sana. Ya, kenapa istri meninggalkan suami? Karena mungkin suaminya tidak beres. Karena apa? Berarti suaminya juga punya andil sampai istrinya kabur. Demikian juga, kenapa jemaat tidak ada? Kenapa jemaat kabur? Karena tanpa sadar mereka menyalahkan pendeta, tidak sadar diri jadi andil. Bahaya, saudara. Bahaya. Ya, hidup dalam paradigma yang salah. Itu tugasnya gembala, penatua, pendeta, gembala, hamba Tuhan dan lain sebagainya. Itu. Ya. Kembali kepada amanat agung Matius pasal 28. Para rasul dan seluruh orang yang mengikutinya.
Jangan kita terfokus kepada apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Itu sejarah, tetapi tetap eksis dan tetap relevan sampai hari ini. Kita nggak bisa menolak. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan. Tuhan ingin saudara penuhnya jiwa itu besar-besar. Ya, saya dulu pernah saudara. Gereja ini pernah penuh, ya kan? Sampai orang datang kursi habis. Kemudian saya beli satu lusin lagi. Tapi orang yang berpikir ini dikira sebuah bohong. Saya mungkin hanya sebuah mulut-mulut saja, atau mungkin hanya angan-angan saja. Tidak. Saya memiliki visi Tuhan, saudara. Saya memiliki visi. Pernah ini kosong, tetapi juga pernah tidak ada, atau mungkin kurang banyak jemaatnya. Bagi saya nggak ada masalah. Tetapi, saudara, ketika ini kursi kosong, ya saya harus cari. Orang memikirkan itu hanya sebuah angan-angan kosong saja. Silakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara semuanya, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah mengalami Tuhan, kenapa saya tidak fasilitasi? Ya. Ini sebuah harus punya visioner yang demikian. Setiap jemaat Tuhan, saya ajak semuanya punya hal. Gak mulu-mulu kita tidak menyombongkan diri. Enggak usah kecil hati, enggak usah ragu-ragu. Tuhan akan dekat kepada kita dan merangkul kita. Kamu enggak usah ragu-ragu. Yang Tuhan katakan demikian. Baca Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Ketika mereka ragu, mereka didekati Tuhan. Nah, saudara semua dalam Tuhan, inilah ya, paradigma yang salah. Ya. Oleh sebab itu saudara semua di dalam Tuhan, apa yang mesti kita lakukan? Ya. Berbenah sebagai orang percaya, berbenah dan merubah paradigma, ubah semuanya. Bagi pikiran itu tidak benar, pikiran tidak salah. Ya, kecuali memang nggak ngerti saja, nggak paham saja. Ya, nggak paham. Berarti kita berbenah, ubah paradigma ini. Tidak boleh kita memandang penginjilan, tidak boleh kita memandang mengabarkan tentang Yesus itu menjadi tugas pendeta saja, gembala saja, hamba Tuhan saja. Rubah itu semua. Pikiran-pikiran konyol itu, ya, pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran-pikiran yang tidak alkitabiah sama sekali. Bahkan kalau perlu anak kita bawa untuk beribadah, jangan malah dibiarkan begitu saja. Kita udah ngerti kok, ya, kita udah ngerti. Ya. Saudara semua dalam Tuhan, ya. Dulu ada terjadi seperti itu, ya. Beribadah di suatu gereja, tetapi ada anggota keluarga beribadah di tempat lain. Tetapi puji Tuhan, saudara semuanya sudah kembali. Saya melihat pada waktu itu, puji Tuhan semuanya sudah kembali. Nah, paradigma seperti ini, ya, jangan melakukan pendeta. Bukan tidak mau, bukan berarti gembala mau cuci tangan, tidak, ya, tidak, saudara. Bukan hamba Tuhan mau cuci tangan juga tidak. Tetapi amanat agung ini harus dipandang sebagai warisan yang harus dijalankan, ya kan? Pandang sebagai tugas warisan yang harus dijalankan. Apinya harus berkobar pada generasi selanjutnya. Jangan lempar sana, lempar sini. Itu bukan menyelesaikan masalah, timbul masalah yang baru. Kenapa lagi saudara? Kenapa menjadi kendala di dalam penginjilan atau dalam menyampaikan kabar baik? Yang ketiga, merasa tidak mampu. Aku kurang cakap, aku ragu. Tuhan itu bukan bagian saya. Itu kembali lagi. Kalau kita sudah berkata seperti itu, Tuhan itu bukan bagian saya. Tentang amanat agung saudara itu bagian kita semuanya. Ya, tentang memberitakan kabar baik itu adalah bagian kita semuanya. Mungkin kesanggupan berbeda, tetapi tentang talenta Tuhan berkata, Tuhan memberikan talenta sesuai kesanggupan mereka. Ya, boleh baca tentang talenta. Tuhan memberikan sesuai kesanggupan mereka. Tuhan tidak memaksakan. Tetapi tentang amanat agung itu adalah tugas bagi kita semuanya. Ya, tugas kita semuanya. Merasa tidak mampu, aku nggak cakap. Aku nggak bisa, Pak. Aku nggak bisa untuk ngomong. Aku nggak bisa berbicara. Aku nggak bisa berkata-kata. Saudara semua dalam Tuhan, apakah Tuhan membiarkan? Tidak. Selalu saya sampaikan, kalau ada yang menyuruh, orang yang menyuruh itu juga yang akan memperlengkapi kita. Itu sudah pasti. Nah, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, ya.
Mari kita belajar ya. Belajar berbelajar. Jangan merasa tidak mampu. Ya, jangan merasa aku ini tidak mampu. Aku malu. Aku nggak bisa berbicara. Saya dulu juga nggak bisa apa-apa kalau saudara. Saya tidak pernah berhenti belajar. Sampai hari ini saya terus belajar dan belajar. Ya, jangan ragu, ya. Jangan ragu. Saya mau memberikan beberapa cara saudara untuk memberitakan Injil atau memberitakan kabar baik. Ada beberapa mungkin Bapak saudara punya cara sendiri. Monggo. Yang penting yang saya sampaikan hari ini teman-teman kita tahu panggilan kita. Intinya seperti itu. Masalah mau cara silakan. Ya, karena jangan keluar dari daripada kita diberikan dengan adil. Ya. Apa yang pertama? Pendekatan. Yang pertama pendekatan. Dekati orang yang mau dijangkau itu. Ya. Siapa yang mau saudara jangkau? Siapa yang mau saudara sasar? Siapa yang akan menjadi target daripada penginjilan? Siapa yang akan menjadi target daripada pemberitaan kabar baik ini? Dekati mereka. Ya. PDKT. Ya. Pahami kehidupan. Pahami. Ya. Jangan hakimi. Jangan langsung hakimi. Tidak. Ya. Jangan hakimi mereka. Jangan hakimi mereka, pahami mereka. Minta tuntunan Roh Kudus, jangan lupa ya, minta tuntunan Roh Kudus. Pendekatannya adalah demikian. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya. Ada seorang teman, dia berkata, dia begitu hebat dan luar biasa pada waktu itu. Dia merasa memiliki segala-galanya, tapi suatu saat dia hancur. Kemudian dia berkata, dan selama itu kami tidak apa kabar beritanya. Sesudah itu dia berkata, saya bertegur kepada dia, apa yang dia katakan. Saya minta maaf. Saya terlalu percaya kepada diri saya sendiri. Saya tidak tahu apa kejadian sekarang seperti ini. Hancur sekali. Nah, sudah kalau tanpa Roh Kudus kita memahami seseorang, dekati mereka, pahami mereka. Nah, kalau perlu tanya apa yang kamu butuhkan. Kalau perlu tanya apa yang kamu butuhkan, kamu perlu apa? Kamu perlu tolong apa? Akhir-akhir ini air kan susah. Jika tetangga punya, suruh ambil tempat rumah saudara. Ya kan, suruh ambil. Itu contoh. Saya berikan contoh. Bapak Pendeta Wirio Hati. Bapak Pendeta Wirio Hati yang ada di Jawa Barat, saudara. Dia mendirikan gereja ditolak. Di tempat dia mendirikan ditolak. Di mana-mana dia ditolak. Dia mendirikan ditolak. Nah, suatu saat dia melakukan yang namanya pendekatan. Yang dia lakukan apa? Dia membaca namanya suatu tempat, suatu daerah. Dia melihat, oh daerah ini ternyata kekurangan air. Daerah ternyata memerlukan air. Kemudian dia lakukan apa? Dia kirim banyak-banyak berapa tangki ke daerah tersebut. Dia tanya kepada masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat ini? Air, Pak. Kami kekurangan air. Wow, langsung Pak Wirio Hati, Pak Pendeta Wirio Hati kirimkan dia. Dia kirim air itu. Bahkan bukan hanya itu saja. Kemudian dia tanya lagi apa lagi yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah rumah sakit, Pak. Dan dia dirikan rumah sakit itu. Dia tanya apa kebutuhanmu, apa yang kamu perlukan. Saudara, dan apa yang terjadi? Ketika dia mendirikan gereja, orang-orang menolak. Ketika Pak Wirio Hati sudah paham apa yang dia butuhkan, kemudian Pak Wirio Hati memberi apa yang dia dapatkan. Orang-orang bertanya, Pak, kapan gereja didirikan? Luar biasa kan? Pak, kapan gereja Bapak? Inilah Pak yang saya tunggu-tunggu. Gereja seperti inilah yang saya tunggu-tunggu di tempat kami. Akhirnya sudah menjadi kerinduan gereja itu. Bukan lagi ditolak, sekarang malah mereka mau menerima oleh keberadaan gereja. Dia segera rindu untuk didirikan gereja. Karena mereka tahu gereja menjadi berkat bagi dia. Ditanya kebutuhannya apa? Kita tanya, tetangga kita perlu air, ambil. Hanya itu yang kita kasih, nggak masalah. Mungkin airnya tidak bening atau keruh, kalau mereka mau silakan. Yang penting apa? Kita, saudara, memahami mereka. Karena orang ini mau kita jangkau, orang ini mau kita target dari sasaran daripada kita. Nah, kemudian saudara, berikutnya bersaksi, ya, bersaksi. Jadi saksi dalam kehidupan kita. Bersaksi tentang pertobatan, oh aku mengenal Tuhan,
beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh atau belasan tahun yang lalu, ceritakan saja, ya kan? Ceritakan mengapa mengalami pengobatan, mengapa bisa menerima Yesus, ya kan? Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan. Memang kita mau berbicara tentang Trinitas, ya, kita mesti paham dulu, ya, kita mesti paham dulu. Satu hal yang saya sampaikan tentang Trinitas. Trinitasnya jarang dibahas, ya. Trinitasnya jarang dibahas. Tetapi itu sering menjadi serangan, itu menjadi sasaran daripada orang-orang di sana untuk menyerang kekristenan. Dan banyak orang yang tidak menjawab itu, tidak bisa menjawab itu. Benar? Ketika ditanya siapa Yesus, orang tidak bisa menjawab. Mengapa ada tiga dan sebagainya, orang tidak bisa menjawab. Itu jarang disampaikan, tetapi itu menjadi sasaran empuk dan orang Kristen kelakapan. Ya. Nah ini saudara, bersaksi bahwa saudara semuanya, hati-hati juga dengan kata-kata Allah menjelma menjadi manusia, sedikit sama singgung. Kata-kata menjelma, kalau anjing menjelma dari kucing, anjing hilang dari kucing, anjingnya hilang. Lebih baik kita menjadi, saudara. Karena apa? Firman menjadi firman itu menjadi daging. Daging itu bukan daging ikan, daging ayam, tidak. Daging itu daging manusia, dan manusia berwujud menjadi Yesus seperti itu. Hati-hati dengan kata menjelma. Kurang tepat. Ya. Sapi menjelma menjadi babi, sapinya hilang, kemudian menjadi tiga babi. Allah menjadi manusia, kemudian Allah hilang dengan manusia. Nah, kita hati-hati. Kalau kita tidak tepat dengan penyampaian kita akan bisa salah putus. Ya, firman itu menjadi daging, daging juga menjadi manusia, berwujud ada daging manusia. Karena ada daging manusia, juga ada daging hewan, itu berasal dari Ibrani adalah tidak sendiri. Nah, ini bersaksi. Mengapa aku mengalami Tuhan? Mengapa aku percaya kepada Yesus? Saudara semua adalah Tuhan. Di dalam hati saya, saudara, ya. Kalau dulu saya bisa keluar dari agama saya dulu, ya. Agama ini di dunia hanya dua saja, ya. Agama hanya dua, satu agama Kristen, dua agama Kristen, sudah itu saja. Ya, selebihnya itu kita menjadi berkat bagi mereka, kita mau bersaksi bagi mereka. Bersaksi tentang pertobatanmu, pengalaman pribadi dengan Tuhan, ceritakan. Dengan motivasi yang benar, bukan pamer. Dengan motivasi yang benar, aku ceritakan ini. Bukan dengan menunjuk-nunjukkan, tidak. Bersaksi. Bersaksi, ya, dimanapun kita berada. Dalam semua doa, kita membagikan pengalaman kita, ya. Kita membagikan pengalaman kita. Kalau pertama tadi pendekatan, ya, belajar, ya, tentang pendekatan itu. Jangan sampai kita menjadi hakim seperti Yesus ketika dengan ketemu perempuan Samaria, ketika dia bercakap-cakap, Tuhan mengadakan pendekatan secara personal, secara pribadi. Dia nggak menghakimi, oh kamu salah, suamimu banyak, enggak, tidak seperti itu. Tetapi ada sebuah pendekatan pribadi, ada pendekatan yang sangat spesial. Dia betul-betul menyentuh hatinya, ya, menyentuh hatinya. Itu sebabnya kemudian perempuan Samaria ini menjadi berkat, ya, menjadi berkat akhirnya perempuan Samaria ini sudah. Nah, Bapak saudara semuanya diberkati oleh Tuhan. Kita hendaknya juga demikian, ya, bisa dipakai Tuhan memberitakan Injil kepada orang-orang Samaria, ya. Samaria, Yudea, Yerusalem maupun ke ujung dunia ini kan berbicara masalah tempat. Di tempat di mana kita berada, tempat sana, kota sana, desa sana, bersaksi. Sampaikan kesaksian kita ini yang mengawal pertobatan. Tidak memamerkan, tidak, tetapi panggilan kita untuk mengabarkan pengalaman itu, mengabarkan daripada tentang Yesus sebagai penguasa di surga dan di bumi itu, ya. Miliki motivasi, ya. Kesaksian yang kita bagikan tidak hanya tentang pertolongan Tuhan, oh aku sudah disembuhkan, oh aku sudah mendapatkan pertolongan yang biasa dan sebagainya, tapi juga ke kasih, kesabaran. Ya, kita mesti juga bisa tunjukkan, nggak usah malu, nggak usah gengsi. Ya, nggak usah istilahnya kayak tidak percaya diri, tidak. Sekali lagi kita tidak muluk-muluk, ya. Kita tidak muluk-muluk, bukan bagi suatu
keinginan atau pujian atau tidak ya. Saudara semua bangkitkanlah di dalam Mazmur 51 ya, 51. Mari kita baca Mazmur 51 ya. Ya, saudara saya baca Mazmur 51 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan saudara ya. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan, karena selamat yang dari padaku. Ya, bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu. Mu di sini adalah Tuhan. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya, lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang yang berdosa berbalik kepadamu. Yakub merasa bersyukur. Keselamatan yang dia dapat akan dia tularkan kembali kepada orang-orang tersebut, dan dia percaya bahwa Roh akan melengkapi dia dimanapun dia berada. Sampai kapanpun ini suatu kegirangan ketika dia mendapatkan sebuah keselamatan. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, jadi ceritakan semuanya secara baik. Ada orang yang bisa bersaksi, tapi dia terlalu vulgar, bukan yang menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Begini, misal seorang hamba Tuhan ini ya, dulu dia memang seorang pezina, penjudi dan lain sebagainya. Kemudian dia bersaksi, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, dulu saya seorang pezina, saya seorang penjudi, seorang pencuri, seorang perampok. Tapi puji Tuhan sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Anak-anakku sekarang bertobat, anak-anakku sekarang juga menjadi pelayan Tuhan. Ada orang bersaksi seperti itu. Hati-hati saudara. Anak-anaknya ini ketika mendengar kesaksian dari orang tuanya kecewa. Kecewa. Kenapa? Ternyata ya, orang tua itu seperti itu dulunya. Menjadi sesuatu yang mentah di dalam diri orang tersebut. Kalau kita mau cerita, iya memang kita dulu ada orang-orang yang tidak baik sudah. Nah, ceritakan saja. Ya ceritakan saja saudara. Kita tidak bohong. Kadang-kadang kita mau membuka apa adanya justru menjadi batu sandungan bagi anak kita. Ternyata dulu batu sandungan, ternyata ayahku dulu seperti ini. Dia menjadi minder loh Bapak Ibu. Dia menjadi tidak percaya diri. Ternyata orang tuaku adalah seperti itu. Ya, ternyata orang tuaku tidak baik. Akhirnya apa? Dia menjadi bahan olok-olokan ini. Nah, menjadi bahan olok-olokan. Cerita silakan, tetapi dengan etika, dengan sesuatu yang pantas, supaya tidak menjadi batu sandungan bagi anak-anak kita atau bagi saudara-saudara kita. Kemudian saudara, yang ketiga, mendukung. Dukung, kita mungkin nggak bisa apa-apa. Dukung lewat apa? Doa. Dukung para orang-orang, para misionaris, para hamba Tuhan, para pendeta, atau orang-orang yang bergerak hatinya. Lewat doa. Mungkin doa nggak bisa. Kalau punya uang, punya dana, kasih. Ya kan? Bukan seperti itu. Ya, kalau punya uang, berapa pun kasih. Ada tenaga, bantu. Pak, kami nggak punya, nggak bisa memberikan sesuatu, kami tenaga saja. Monggo, silakan. Mungkin ada waktu atau punya talenta, silakan. Ya, dukung lewat itu. Ya, dukung lewat itu. Nah, saudara semua dalam Tuhan, buat pikiran-pikiran yang tidak baik, ya, demi amanat agung, semuanya lakukan. Pokok dana saja, semuanya persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk gembala, ya kan? Ada orang berpikir, oh kami kalau memberikan uang kok enak gembala, kami kalau memberikan persepuluhan kok enak gembala. Pertanyaannya adalah, apa kamu ingin susah gembala? Seperti itu. Kamu orang berpikir, gereja kok mengumpulkan uang terus kok kehilangan gembala. Pertanyaannya kembali, apakah kau ingin melihat gembala susah? Ya, oleh sebab itu berikan dengan cara yang benar. Ya, berikan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, berikan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak butuh uang, tapi pekerjaan Tuhan butuh uang. Hati-hati saudara, hati-hati dengan hal yang demikian. Jangan dengan berkata seperti selalu menginginkan aku gembala susah. Bahkan terlihat seperti ini, angel kan yang seperti itu. Nah, saudara semua dalam Tuhan, inilah yang dapat kita lakukan. Karena aku nggak bisa berdoa, nggak punya tenaga, tapi aku punya dana. Kasih, tapi aku nggak punya dana, punya tenaga. Berikan. Ya, inilah yang disebut namanya mendukung, bukan menelikung. Ya, kan seperti itu. Ya, dukung itu lewat apa? Talenta. Ada kebiasaan.
persembahkan untuk doa. Ya. Kemudian berikutnya, tulis hal-hal yang baik. Tulis hal-hal yang baik, catat hal-hal yang baik, posting hal-hal yang baik. Sekarang ini kan zaman-zaman elektronik, zaman-zaman HP, posting hal-hal yang baik. Ya, posting hal-hal yang, kalau gereja itu banyak kekurangannya, kalau gereja itu banyak sekali kekeliruan-kekeliruan, tutupi. Bukan malah mulutnya menjadi ember kemana-mana. Itu sama saja meludahi piring sendiri. Ya kan? Meludahi piring sendiri itu. Ya kan? Maka saudara, ini kalau orang India bilang itu kehilangan akal. Orang berpikir seperti itu. Meludahi piring sendiri. Kalau itu ada kekurangan, ya tutupi. Kan seperti itu. Apa yang kalau engkau periksa persembahkan? Oh, itu gerejaku kok seperti itu. Ya kan? Bukan malah kita mengekspos, memberitakan ke dunia sana. Saudara semua dalam Tuhan. Makanya kadang-kadang hal-hal yang seperti ini, kalau kita tidak berubah cara berpikir, bagaimana kita mau menjadi yaitu pewaris amanat agung ini? Posting hal-hal yang baik, tulis hal-hal yang baik, tulis hal-hal yang baik. Jangan meludahi piring sendiri di mana engkau makan. Ini kebodohan. Kebodohan. Saya minta maaf, tidak ada kata-kata yang baik selain itu. Ya. Saudara semua dalam Tuhan. Kalau itu saja di postingan menjadi berkat, luar biasa. Luar biasa. Nah, ini panggilan kita. Ya. Inilah panggilan kita. Ya. Tugas kita itu melaksanakan amanat agung. Ya. Bukan untuk menjadikan orang lain menjadi Kristen. Enggak. Ya. Tetapi supaya orang itu mengerti Yesus itu Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Ya. Yesus itu adalah Allah. Roh Kudus Allah, Bapa Allah. Nah, cuma kan orang dunia kadang-kadang lalu menyebut, oh berarti ada tiga. Ini tidak berbicara tentang bilangan, tetapi mereka adalah satu hakikat di dalam Allah pribadi Allah itu sendiri. Saudara semua dalam Tuhan, ini tugas kita. Hanya Allah yang sama mengubah seseorang menjadi percaya. Bijaklah, saudara. Bijaklah di dalam menulis, di dalam posting hal-hal di media sosial. Hal-hal yang tidak baik, yang tidak mengganggu pikiran buang. Ya, kalau paling kemarin menyampaikan jangan dekati orang yang menghancurkan atau apa kemarin berapa kali ya, atau teman-teman yang menghancurkan seperti itu yang tidak menjadi berkat. Saudara semua dalam Tuhan. Ya itu memang baik. Benar saudara, daripada kita hati kita kacau, pikiran kita kacau, buat apa? Sementara kita punya tugas banyak untuk memberitakan amanat agung, memberitakan dalam kebaikan Tuhan. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan. Posting hal-hal yang baik, unggah hal-hal yang baik, supaya kita menjadi berkat. Tugas kita itu, saya mau sampaikan saudara, Yesaya pasal 52 ayat 7. Mengapa ini harus kita lakukan? Kalau kita mengunggah sesuatu yang baik, ya, update terus hal-hal yang baik, itu akan menjadi berkat, mendatangkan suatu kedamaian, mendatangkan suatu yang indah. Oh iya ini orang pun akan tertarik begitu melihat story saudara, postingan saudara akan tertarik. Tapi kalau postinganmu hancur, secara nggak langsung menghancurkan pelayanan itu sendiri, menghancurkan gereja di mana aku bernaung, di mana aku meludahi piring itu sendiri. Ini suatu hal yang baik. Iya, konyol. Ya, Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Nah, betapa indahnya bukit-bukit, ya, bukit-bukit. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit kedatangan pembawa berita. Indah sekali. Orang-orang itu misionaris itu, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, lihat senang sekali. Mereka ternyata memiliki semangat yang luar biasa. Digencarkan terus, dikobarkan terus disenangi. Ya. Indah sekali. Dan kita pun kalau Bapak Ibu Saudara melihat, oh itu akan sangat indah sekali. Ya, sangat indah sekali. Ya.
Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, saya lanjut. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai. Ingat, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Wow. Indah. Orang yang datang ke rumah saudara membawa kabar baik, senang kita. Oh, betapa damainya. Tapi kalau orang datang membawa kabar buruk, apa yang terjadi? Kedamaian. Ya. Yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu adalah Raja. Ini yang perlu sampai kepada mereka. Saya berbicara kepada Pak Ali. Pak Ali berdoa khusus untuk ini, ya, untuk si A, si B, si C dan lain sebagainya. Ya. Saudara semua dalam Tuhan. Kenapa saya katakan khusus? Saudara? Ada sebuah target khusus. Ya, yang perlu kita perangi betul-betul dengan sebuah kesungguhan yang luar biasa. Saya juga harapkan saudara juga peka, ya, apa yang dimaksud dengan khusus ini. Ya. Saudara semua dalam Tuhan. Mungkin orang mentertawakan, silakan, tidak ada masalah, ya kan? Tidak ada masalah bagi kita untuk itu semua. Tetapi yang penting kita tahu, ya. Saya minta maaf mungkin agak panjang, saudara. Ya itu kan saudara. Beritakan kabar, sampaikan Yesus itu Raja. Allahmu itu adalah Raja. Tahun ini, ya, tahun ini tema Natal, saudara. Juga kita dalam kitab Lukas pasal 2, ya, kitab Lukas pasal 2. Nah, ya, ini pada sebuah kesimpulan bahwa amanat agung adalah perintah yang bersifat mutlak yang harus dikerjakan oleh setiap orang. Mutlak bukan pilihan. Ingat, mutlak bukan pilihan. Ya. Amanat agung adalah sebuah pilihan, bukan sebuah pilihan, tapi adalah bersifat mutlak yang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya. Mutlak, absolut, itu harus dikerjakan. Itu tadi nggak bisa melakukan apa-apa. Apa yang saudara bisa dukung lewat apa? Monggo, silahkan dilakukan saja. Yang kedua, amanat agung harus menjadi gaya hidup bagi setiap orang percaya. Menjadi gaya hidup. Ya tadi lewat kesaksian tadi. Ya. Ya. Perintah ini saudara. Poin yang pertama ini harus terus terngiang-ngiang saudara, telinga kita, pikiran kita, langkah-langkah kita. Saya terus ingat kebaikan Tuhan. Saya terus ingat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya mencoba melakukan, setelah saya percaya melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya berusaha dan bekerja. Saya tidak menemukan diri, tetapi jika itu perintah Tuhan memang harus kita lakukan. Termasuk Bapak Ibu Saudara semua. Jangan dimakan perbuatan konyol, iman-iman setan. Ya. Kemudian saudara, harus jadi gaya hidup. Artinya penginjilan atau kabar baik harus dikerjakan setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Ketika orang percaya tidak menginjil atau tidak mengabarkan kabar baik, maka itu membuktikan bahwa orang itu tidak peduli akan keselamatan orang lain. Nggak peduli. Ya kan? Sampai kapanpun itu, ya. Jadikan gaya hidup dimanapun berada. Dalam situasi apapun berada, jadikan gaya hidup. Yang ketiga, bagi setiap orang percaya mestinya konsen dan mengerahkan potensi yang ada pada dirinya. Potensi apa yang ada pada diri saudara, kerahkan itu untuk amanat agung. Ya. Kerahkan untuk amanat agung. Konsen ke sana, ya, konsen ke sana. Banyak cara, tadi ada beberapa 4 cara yang saya tunjukkan. Kalau Bapak Ibu Saudara punya cara lain, silakan. Ya, saya tunjukkan beberapa cara, ada puluhan cara atau dan lain sebagainya. Nah, saudara, ini saya closing dengan sebuah pernyataan dari Mazmur pasal 71 ayat 18. Saya undang pemain musik untuk masuk ke depan. Ya, saya closing dengan Mazmur pasal 71 ayat 18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku.
supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini. Ya, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Tadi yang saya sampaikan. Relevan amanat aku dari generasi ke generasi. Biarpun sampai memutih rambutku, sampai masa tuaku, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Kesadaran ketidakmampuan saudara yang terjadi atas daripada Mazmur ini dia sampaikan supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Daud tetap memiliki walaupun masa tuanya tetap memiliki semangat yang luar biasa. Banyak hambatan, mungkin hambatannya dari dalam sendiri. Ya. Itu biasa. Ya, biasa, nggak usah kecil hati, nggak usah minder atau apapun. Ini panggilan kita, ini panggilan kita, bukan panggilan pendeta, gembala, atau apa, enggak. Panggilan semua orang percaya. Kalau pendeta menyalahkan jemaat, jemaat bukan salah, kamu nggak memberitakan kok. Atau jemaat menyalahkan pendeta, kamu bukan salah, kok pendeta kamu juga memberitakan. Jadi mari kita saja menyalahkan diri sendiri. Ya. Ya, jadi kalau saya tanya kapan Tuhan datang, tanya kepada diri sendiri kapan aku memberitakan Injil. Ya, Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Kita akan suatu pujian.